Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan, dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, dan kita juga diingatkan kembali dengan saudara kita yang Allah panggil, ya, ada yang wafat. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya roboh min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, agama kita itu agama Islam memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, untuk memiliki adab dan akhlak yang baik. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara sebab diutusnya beliau selain untuk mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, beliau juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara tujuannya juga untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, kita sering mendengar hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus, kata Nabi SAW, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Maka apa? Kita itu tidak cukup hanya baik terhadap amal ibadah kita yang sifatnya hablum minallah, ya, beribadah kepada Allah. Tidak cukup sekedar itu. Ya, kita sholat yang kaitannya dengan hablum minallah, sholat, puasa, baca Al-Quran, sampai umroh dan haji. Tidak cukup sampai di situ. Agama kita mengajarkan kepada kita untuk memiliki akhlak yang baik, ya. Dan ini sangat penting sekali
Sebagaimana pentingnya kita juga mempelajari tentang perkara akidah, ya, perkara tentang keimanan. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Sepakat sampai pun orang-orang kafir, ya kan, mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diakui, ya, oleh kawan maupun lawan. Apanya? Akhlaknya. Ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah as-sadiqul amin, orang yang jujur, ya, perkataannya benar, orang yang amanah. Nah, itu gak bisa dipungkiri lagi. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan banyak sekali dari keutamaan akhlak yang mulia. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an juga banyak sekali menyebutkan agar kita sebagai umat Islam untuk memiliki akhlak yang baik. Ketika Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah dan untuk meraih surga-surga Allah, yang surga itu luasnya seluas langit-langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Allah sebutkan siapa itu orang yang bertakwa, sifat-sifat penghuni surga. Yang pertama kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan rizkinya, ya, bersedekah dikala dia sedang lapang maupun dikala dia sedang sempit. Wal qaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ini semua. Dan orang-orang yang bisa menahan amarah, dan orang yang mudah memaafkan orang lain. Nah, ini sifat penghuni surga, Pak, ya. Makanya kalau kita melihat ada orang yang masya Allah, ya, dia mudah sekali untuk bersedekah dikala dia sedang lapang maupun dikala dia sedang sempit, ya. Dia bukan orang kaya, tapi masya Allah, Allah mudahkan dia untuk gampang memberi. Nah, ini sifat penghuni surga. Kemudian yang kedua kata Allah, sifat penghuni surga, dia mudah apa? Dia bisa menahan amarah. Itu, Pak, ya. Di antara keutamaan orang yang bisa menahan marah, balasannya apa? Surga. Ya, masya Allah. Allah yang menyebutkan orang bisa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas. Kemudian kata Allah, orang-orang yang dijanjikan masuk surga, sifatnya itu mudah memaafkan orang lain. Ya, ini semua akhlak yang baik. Taib. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan tentang keutamaan orang yang memiliki akhlak yang baik. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya yang paling dekat di antara kalian
tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang akhlaknya paling baik. Ya, subhanallah, keutamaan yang besar kalau ada orang yang akhlaknya baik, perilakunya baik, kelakuannya baik, ya masya Allah. Nanti di akhirat dia tempat duduknya paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara keutamaan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, ya. Jadi akhlak yang baik itu berkaitan dengan keimanan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, bahwa "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ya, disebutkan berkaitan dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Ya, itu akhlak itu berkaitan dengan keimanan. Dan seseorang yang mempunyai akhlak yang baik, pahalanya sangat besar. Sebutkan juga dalam hadis Imam Ahmad, "Innar rajula la yudriku bi husnil khuluqi darajatas shaimil qaim." Sesungguhnya seseorang yang dia memiliki akhlak yang baik, dia akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang sholat malam, sholat tahajud. Ya masya Allah. Ya. Jadi orang akhlaknya baik, Pak, itu pahalanya sangat besar. Allah berikan pahala seperti orang yang siangnya puasa, malamnya sholat tahajud. Ya masya Allah. Padahal dia nggak puasa, dia nggak sholat tahajud. Allah berikan derajat seperti orang yang puasa dan tahajud. Apalagi udah akhlaknya baik, ibadahnya masya Allah, subhanallah. Di akhirat, di surga, tempat duduknya paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di antara untuk mendapatkan pahala yang besar, yaitu hendaknya kita memiliki akhlak yang baik. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Aktsaru ma yudkhilun nasil jannah taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, kata Nabi, yang pertama adalah takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Yang kedua, akhlak yang baik. Akhlak yang baik, Pak. Jadi nggak bisa, Pak,
kita itu rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin puasa, tapi sama orang tua, ya, nauzubillah min dzalik, sama orang tua berani, sama saudara nggak akur, sama tetangga, dan nggak bisa, ya. Apalagi kalau berbicara mengenai kepada orang tua, betapa banyak ayat Allah yang menunjukkan seorang anak itu harus berbakti kepada orang tuanya. Banyak sekali ayat. Padahal kalau satu saja itu perkaranya sudah besar, sudah agung. Nah, ini akhlak yang baik Allah tunjukkan, pertama harusnya seseorang itu kepada orang tuanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra 23 itu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan hendaknya kalian beribadah hanya kepadanya, dan hendaknya kepada orang tua kalian berbuat baik, berbakti, ya, pada orang tua. Baik. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, dan Nabi SAW juga menyebutkan banyak sekali Pak, ya, hadis-hadis yang menunjukkan kita tuh diperintahkan memiliki akhlak yang baik. Ini menunjukkan Pak, ya, ini perkara yang sangat penting Pak, ya, perkara yang sangat penting. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man syai'un asqala fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Wa innallaha yabghadul fahishan bati." Tidak ada sesuatu yang paling bisa memberatkan timbangan pahala di akhirat kelak, ya, melebihi akhlak yang baik, ya. Jadi akhlak yang baik itu perkara yang bisa memberatkan timbangan pahala kita, ya. Tidak ada yang paling bisa memberatkan timbangan kebaikan pahala kita kecuali akhlak yang baik. Dan Allah itu, ya, membenci orang-orang yang fahish, orang-orang yang akhlaknya buruk, yang perbuatannya keji, ya. Wal'iyadzubillah. Jadi banyak sekali, ya, Rasul SAW menyebutkan tentang, ya, akhlak-akhlak yang baik. Nabi SAW juga bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu seorang muslim yang benar, Pak. Seorang muslim yang sejati itu seorang muslim yang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya, ya. Maka kalau orang Islam kemudian dia nggak bisa menahan lisannya, nggak bisa menahan tangannya untuk menyakiti orang lain, perlu dipertanyakan keimanannya. Disebutkan dalam riwayat, ada seorang perempuan. Seorang perempuan ini dia rajin sedekah dan dia juga rajin sholat tahajud. Masya Allah, rajin sedekah, sedekahnya banyak, dan rajin sholat tahajudnya banyak. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiya min ahlinna, dia termasuk dari penduduk neraka. Kenapa? Ternyata kalau di siang hari atau sore hari, pokoknya dia itu masalahnya di mana? Di lisannya, di mulutnya. Dia suka menjelek-jelekan orang lain, suka menghibai saudaranya. Itu, Pak. Makanya, Pak,
Akhlak yang baik itu pahalanya sangat besar. Masya Allah, ya, pahalanya sangat besar. Tidak ada yang bisa memberatkan, paling memberatkan timbangan pahala lebih akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Orangnya kalau akhlaknya baik, derajatnya seperti orang rajin puasa, rajin sedekah. Orang kalau akhlaknya baik, tempat duduknya dekat sama Nabi di surga. Akhlaknya baik, pahalanya sangat besar. Begitu pula sebaliknya. Contohnya tadi, contoh akhlak yang buruk, dia nggak bisa menahan lisannya. Apa? Dosanya menghancurkan semua pahala sedekahnya dan pahala sholat tahajudnya. Berarti ini dosanya sangat besar. Hati-hati. Akhlak yang buruk dosanya sangat besar. Bayangin Pak, sholat tahajud Pak, sedekah sangat banyak, pahalanya sebesar apa coba? Ya kan Pak ya? Orang bisa sholat tahajud Pak, bangun jam 2, jam 3 itu penuh perjuangan loh. Jangan sembarangan, saya aja belum tentu bisa. Ya, orang sedekah wah, itu kalau nggak taufik dari Allah berat Pak, ya kan? Ngeluarin duit, tarik ulur, tarik. Iya, kalau orang dimudahkan untuk sedekah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ada orang diberikan taufik untuk bisa sholat tahajud, untuk bisa sedekah yang banyak, tapi dia tidak bisa menahan lisannya, hancur semua pahalanya ya. Wal iyadzubillah, nas'alullah salamatan wal afiyah. Makanya di dalam hadis tadi juga disebutkan ada orang dia sedekah, cuma sedekahnya biasa. Dia sholatnya ya gak banyak. Tapi kata Nabi apa? Dia min ahlil jannah. Dia termasuk dari penghuni surga. Kenapa? Dia kalau siang, kalau pagi nggak suka nyakitin orang. Dia bisa menjaga lisannya, dia bisa menjaga anggota tubuhnya untuk tidak menyakiti orang lain. Meskipun amalannya biasa saja. Sholatnya ya biasa. Cuma sholat 5 waktu aja mungkin. Ya, nggak sholat tahajud mungkin, atau dia sedekah juga sedekahnya dia, tapi dia penduduk surga. Nah, jadi itu Pak ya, akhlak yang baik. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, alhamdulillah. Minimal apa? Jangan nyakiti orang lain. Intinya itulah, jangan nyakiti orang lain. Kalau kita nggak bisa berbuat nggak bisa mudah. Intinya jangan menyakiti orang lain. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapa itu manusia yang terbaik? Ya, oh bukan, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ya. Dan Nabi juga pernah ditanya, siapa dan apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menyebutkan ketika ditanya siapa manusia yang paling dicintai Allah, kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain, baik sama orang. Dan sebaik-baik amalan, kata Nabi apa? Sebaik-baik amalan wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah, kata Nabi SAW, adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam saudara kamu sesama muslim. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Jadi kita memasukkan kebahagiaan kepada saudara kita. Ya, apapun yang kita perbuat membuat saudara kita senang, bahagia, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Contohnya, kata Nabi SAW, tukshifu anhu kurba, engkau menghilangkan kesusahannya, atau taqdi anhu daina, atau engkau membayarkan utangnya. Nah, ini banyak pilihan ya. Iya, atau kata Nabi,
au tadruda an ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Masya Allah, ini akhlak yang baik semua kata Nabi SAW ya. Kemudian kata Nabi, wal, ya, ini amalan yang sangat besar kata Nabi Pak. Wala an amshiya ma'a akhi fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah Syahran. Kata Nabi, dan sungguh-sungguh saya berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat dia. Jadi ini ada orang pengen ditemenin, entah dia mau ada urusan apa, kepolisian misalnya kan, kayak Pak Kadus, Masya Allah, pahalanya besar. Wallahi, ada orang kesusahan, ya kalau urusan sama polisi dia nggak bisa apa-apa. Alhamdulillah kita punya Pak RT, Pak RW, Pak Kadus minta tolong ditemenin, ya kan, lagi tidur jam 3 dibangunin, pahalanya besar. Kata Nabi apa? Saya berjalan bersama saudaraku untuk nemenin dia, itu lebih aku cintai, kata Nabi, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Bayangin Pak, kita sholat di Masjid Nabawi Pak, kalau sholat maghrib, sekali sholat maghrib di Masjid Nabawi itu sama aja bandingannya dengan sholat di Masjid Jami' Al-Mukhlisin. Bandingannya berapa kali lipat Pak? 1000 kali lipat ya. Makanya kata Nabi, silahkan kalian bersafar ya, iya ya, makanya Pak, Allah nggak ada yang sia-sia Pak ya. Berdoa sama Allah semoga Allah mudahkan kita bisa mengunjungi Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Berdoa, kalau kata Allah pun fayakun, kaya kita Pak, berangkat berdoa, berusaha kumpulkan ya kan. Ya Masya Allah, saya kalau mau cerita Pak, dulu saya umroh di travel saya itu ada orang ngumpulin sampai 20 tahun. Alhamdulillah berangkat juga ya. Saya juga sekarang lagi ngumpulin lagi Pak. Wallahi rindunya luar biasa. Bapak kangen ya kan, pengen ke sana. Lebih kangen saya ini sudah pernah ke sana. Saya lagi ngumpulin lagi, dan saya targetnya tahun depan saya berangkat lagi insya Allah. Bayangin, 1 sholat maghrib di Masjid Nabawi, 1000 kali sholat di Masjid Al-Mukhlisin. Itu baru sholat maghrib, belum sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Udah gitu, belum sholat sunnahnya. Udah seperti itu kata Nabi, 1 bulan iktikaf di Masjid Nabawi itu masih kalah Pak pahalanya dengan apa? Dengan kita menemani saudara kita dan dia lagi punya hajat apa, minta tolong sama kita untuk nemenin urusan apa lah gitu. Itu ternyata lebih Nabi cintai Pak dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi. Padahal iktikaf di Masjid Nabawi pahalanya luar biasa ya. Itu Pak ya, keutamaan dari akhlak yang baik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita, pada saudara kita ya, pada kaum muslimin semuanya, agar Allah berikan hidayah taufik memiliki akhlak yang baik ya, menjaga lisannya, menjaga tangannya agar tidak menyakiti, menzalimi orang lain. Hati-hati, akhlak yang baik pahalanya sangat besar, akhlak yang buruk juga dosanya sangat besar. Nauzubillahi min dzalik. Allahu a'lam bishawab. Semoga yang kita pelajari ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal 'azan wal 'azzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa 'adzabil qabr. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana
ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.